Pemirsa, salah seorang personel band Slank, Bim Bim, menanggapi somasi yang dilayangkan pemuda Panca Marga loyalis Haji Lulung. Ia meminta maaf dan menilai hal itu adalah kebebasan berekspresi. Bim Bim belum bisa memastikan apa langkah yang akan ditempuh kakak Slank ataupun manajemen Slank terkait somasi tersebut. Bim Bim menilai apa yang dilakukan kakak Slank adalah kebebasan berekspresi dan merupakan gaya spontan dan blak-blakan. Senin kemarin, pengacara dari Ormas Pemuda Panca Marga yang merupakan loyalis Haji Lulung melayangkan surat somasi ke markas besar Slank di Gang Potlot, Jakarta Selatan. Surat itu ditujukan untuk kakak Slank terkait pernyataan kakak yang menyebut Haji Lulung berbahaya. Mereka juga mempermasalahkan kalimat di pakaian kakak yang bertuliskan Lulung, lulusan pemulung. Dalam surat itu, pendukung Haji Lulung meminta kakak meminta maaf agar tidak dilaporkan ke polisi. Sebenarnya setelah gue baca, gue lihat masih istilahnya itu kebebasan berekspresi ya, berbicara ya, masih dalam hal wajar menurut gue. Ini kakak yang jawab ya, gue nggak berhak menjawab, tapi gue nggak mau komen banyak deh, udah deh. Biar masyarakat yang menilai aja. Kembali di Jurnal Siang, pemirsa, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abraham Lunggana alias Haji Lulung melayangkan somasi terhadap vokalis grup band Slank, Kakak. Somasi itu terkait komentar Kakak yang dianggap melecehkan Lulung. Somasi diserahkan pada Senin kemarin langsung ke markas Slank di Gang Potlot oleh pemuda Panca Marga dan pengacara Haji Lulung, Ramdan Alamsyah. Komentar Kakak dianggap menyerang pribadi Lulung. Sementara itu pihak Lulung memberi waktu kepada kakak 2 kali 24 jam untuk mengklarifikasi maksud dan tujuan dari ucapannya. Sebelumnya vokalis Slank, Kakak, mengatakan Lulung merupakan sosok yang emosional dan berbahaya. Kakak juga memakai kaos bertuliskan Lulung, lulusan pemulung. Kakak Slank membuat sensasi hingga berujung somasi. Beberapa waktu lalu kakak mengenakan kaos singlet yang tulisannya dikecam oleh para pendukung Haji Lulung. Dalam gambar ini terlihat kakak mengenakan kaos singlet putih bertuliskan Lulung sama dengan lulusan pemulung. Gara-gara kaos putih tersebut kakak langsung mendapatkan reaksi keras dari netizen serta Ormas Pemuda Panca Marga atau PPM. Kakak juga menyebutkan Abraham Lulung Lunggana yang biasa disebut Haji Lulung sebagai orang yang berbahaya. Usai perbincangan tentang kaos tersebut, kemudian beredar meme dengan gambar sosok wajah ukuran close-up mirip kakak Slank. Meme tersebut bertuliskan jauh lebih mulia seorang pemulung dibandingkan dengan pecandu narkoba. Di bawah gambar tersebut terdapat tagar Save Kakak Slank, sama halnya dengan yang dilakukan netizen terhadap Haji Lulung. Gara-gara memakai kaos bertulisan Lulung lulusan pemulung, kakak Slank harus menerima somasi dari Wakil Ketua DPRD DKI Abraham Lunggana alias Haji Lulung dan para pendukungnya. Kaos bertuliskan Lulung lulusan pemulung dikenakan kakak Slank saat ramai cuitan mengenai Save Haji Lulung yang sempat menjadi trending topik dunia. Gambar kakak yang mengenakan kaos tersebut kemudian ramai menjadi meme di jagat Twitterland. Kuasa hukum Haji Lulung dan pendukungnya mendatangi markas Slank di Jalan Potlot, Duren 3, Jakarta Selatan. Haji Lulung menuntut permohonan maaf kakak Slank karena telah menghina Haji Lulung yang dinilai sebagai orang yang berbahaya. Sebelumnya, banyak meme selain kakak Slank yang menyindir atau mengolok-olok politisi P3 itu. Tapi mengapa hanya kakak Slank yang disomasi? Mengingat baru kali pertama meme disomasi. Pemirsa, Dialog Lunch Talk hari ini akan membahas meme kakak Slank yang bertuliskan Lulung, lulusan pemulung yang menuai somasi dari Haji Lulung dan kuasa hukumnya. Dari ranah hukum pidana, apakah meme dari kakak Slank cukup kuat untuk dibawa ke jalur hukum? Lalu seperti apa meme yang bebas dari jeratan hukum?
Ya, dan untuk membahasnya di studio telah hadir pakar hukum pidana Jamin Ginting, dan kami juga akan melalui sambungan telepon akan menghubungi kuasa hukum Haji Lulung, Rasman Nasution. Ya, sudah ada Pak Jamin di sini. Mungkin yang perlu kita tanyakan, koleksi baju kita aman-aman saja enggak ya? Iya benar. Padahal sebenarnya kakak mungkin update ya, Egan ya. Nggak dicoret-coret sendiri gitu ya, Haji Lulung ya. Ada nama Lulung di situ yang sedang mengemuka sekarang ya Pak Jamin. Nah Pak Jamin, dari sisi hukum melihat tindakan yang dilakukan oleh kakak Sleng selaku penyanyi ya, orang kreatif juga, apakah ini memang melanggar hukum? Pertama begini ya. Pasal pencemaran nama baik atau sering juga dikatakan pasal penghinaan di 310 itu, dan juga undang ITE yang pasal 27 ayat 3 itu pasal aja konteksnya pengaduan. Jadi harus ada orang yang mengadukan baru bisa pasal tersebut bisa diterapkan. Nah, siapa yang mengadukan? Tentu orang yang merasa dihina atau namanya dicemarkan. Nah, klasifikasi daripada pencemaran tersebut harus menunjukkan bahwasanya ada intensitas dari orang tersebut yang berupaya untuk mencemarkan nama orang itu, baik itu secara terbuka atau melalui media sarana elektronik. Nah, tadi ada kalimat lulung, lulusan pemulung. Nah, kalimat lulung ini harus diarti gramatikalinya harus jelas, menunjuk kepada siapa orangnya. Ya, karena lulung itu di jagat raya ini ya, khususnya di Indonesia lah, itu banyak sekali. Ya mungkin karena pada saat ini yang disebut dengan lulung itu trending topiknya adalah Pak Haji Lulung sendiri yang notabene adalah anggota wakil ketua Dewan DPRD DKI Jakarta. Jadi terkesannya mengarah kepada beliau. Tetapi ini juga menjadi suatu hal yang perlu dipertanyakan gramatically sama ahli bahasa. Apakah kalimat lulung ini adalah orang yang dimaksud seperti itu, yang sedang trending itu. Berarti apakah kuasa hukum dan juga Haji Lulung ini berlebihan pada saat mensomasi kakak Sleng? Karena kan kita belum tahu nih, kakak Sleng juga belum ngomong. Itu siapa yang dimaksud dengan Lulung? Jadi satu itu kalau secara hukum terlalu prematur dalam istilah hukum kita, terlalu prematur menyebutkan orang yang dituju atau lulung. Satu. Yang kedua, lulungnya sendiri tidak pernah mengatakan akan keberatan terhadap apa yang dicantumkan dalam kaos tersebut. Bahkan beberapa media sudah menyebutkan lulung itu adalah salah satu fansnya Sleng. Jadi saya nggak keberatan tuh. Nah, saya melihat ada indikasi bahwasanya orangnya sendiri saja tidak terganggu, malah orang yang tidak dihina, malah seandainya itu memang benar Haji Lulung, dia mengajukan somasi. Itu nggak boleh, kecuali tadi contohnya Haji Lulung merasa terhina, tercemar, lalu dia mengkuasakan kepada kuasa hukumnya untuk mengajukan. Nah, yang mengajukan ini kan suatu organisasi yang kebetulan ketuanya adalah Haji Lulung. Nah, apakah benar organisasi ini terkena penghinaan? Enggak, yang dihina itu adalah Haji Lulung secara personnya, pribadinya. Jadi kalau Haji Lulungnya sendiri tidak merasa keberatan, nggak bisa, nggak bisa disomasi begitu. Kalau sudah ada kuasa hukumnya, lalu organisasi atas nama dirinya, bukankah itu juga sudah mencerminkan bahwa itu Haji Lulung sendiri sebetulnya yang keberatan, lalu kemudian cuma langsung meminta tolong kuasa hukumnya yang langsung somasi? Seperti itu. Mungkin secara media yang disampaikan mungkin seakan-akan Haji Lulung memberikan kuasa, tetapi dalam formal hukum acara yang berlaku dia harus memberikan surat kuasa kepada pengacaranya atau kepada siapapun untuk mewakili dirinya terhadap ada indikasi adanya pencemaran nama baik. Nah, itu harus resmi dibikin surat kuasanya begitu dia tanda tangan. Nah, pernah nggak kita melihat ada surat kuasa diberikan kepada pengacaranya sehubungan dengan adanya pencemaran nama baik yang dilakukan oleh anggota Sleng? Nah, itu yang ada kan kita ketahui cuma masalah konflik di anggota DPR. Tadi Pak Jamin juga sempat menyebut intensitasnya. Nah, ini kan kakak yang kita ketahui hanya sekali menggunakan kaos itu di sebuah acara. Nah, ini juga harus dipertimbangkan tidak sih sebenarnya oleh tim advokat, karena ini baru sekali, tidak kalau dibanding dengan meme yang sering sekali bertubi-tubi sekarang ada di media sosial? Iya, saya kira memang ini satu hal, saya lihat ini adalah kesempatan untuk mengkomunikasikan bagaimana Haji Lulung ini begitu trennya di masyarakat begitu ya. Jadi dia juga ambillah momen ini, kebetulan Sleng juga pengen mengambil momen ini karena tren dia seorang artis,
penggiat seni dan juga yang kita ketahui sudah flamboyan lah ya artinya. Jadi ini bukan merupakan suatu hal yang perlu dipermasalahkan, tapi karena sosok slangnya justru dipermasalahkan. Keduanya sama-sama populer mungkin seperti itu ya. Jadi secara hukum terlalu prematur kita katakan kalau memang itu ada indikasi penghinaan terhadap Haji Lulung. Kalau mau Haji Lulung penghinaan tentu bukan hanya slang ya. Artinya save Haji Lulung itu banyak sekali yang jelas-jelas ya di dalam kalimat-kalimatnya justru yang bernada tendensius menjurus kepada Haji Lulung. Ada itu fotonya. lebih lebih jelas-jelas. Dan itu ada fotonya. Dan Jadi lebih intens diberikan oleh masyarakat. Dan itu ada fotonya, lalu dibikin kalimat di bawahnya. Kalau ini kan nggak ada Lulung, lulusan pemulung. Nah itu tidak tahu si Lulung yang mana kan, begitu. Ya, dan memang ini menjadi perhatian masyarakat serius ya. Begitu banyak orang yang menaruh perhatian pada Haji Lulung ini. Nah, mungkin buat Anda pemirsa yang mungkin ingin memberikan komentar, Anda bisa memberikan komentar Anda lewat Twitter @jurnalsiang atau SMS ke 0813 8670 1043. Anda juga bisa menelpon saat siaran berlangsung lewat nomor 021 52900 308 atau 021 52900 311. Ya, kita tahu bahwa sebetulnya masyarakat ini senang sekali begitu ya, bentuknya kreatif sekali. Masyarakat kan terlalu kreatif, tapi mungkin tidak menyadari di ujung kreativitas itu ada juga hukum yang bisa mengikutinya. Iya, dan ini sebenarnya bukan anggota slang aja. Saya dengar waktu ada Car Free Days di Jakarta, ada seseorang atau beberapa pedagang yang menjual kaos yang isinya itu semua save Haji Lulung, tetapi kalimat-kalimatnya justru yang menada miring terhadap Haji Lulung. Nah, harusnya slang ini dan pedagang-pedagang kaos itu diangkat semua dan diberikan somasi begitu kepada mereka. Nah, tapi bicara soal somasi itu tadi. Iya, karena orang di depan hukum harus sama. Tidak ada konsep hukum pidana namanya equality before the law. Jadi semuanya harus sama di hadapan hukum. Ya mungkin tebang pilih juga lah kita bisa katakan ya, karena memang slang ini begitu populer. Ya, siapa tahu nanti dia bisa juga memberikan nilai-nilai positif lah terhadap Pak Haji Lulung. Kita harus menanyakan kemudian apakah betul memang Haji Lulung yang mensomasi, lalu kemudian apa alasan dia memilih media itu yang disomasi, Kakak Slang melalui kaosnya. Kita akan tanyakan nanti dengan kuasa hukum Haji Lulung melalui sambungan telepon. Namun kita harus jeda dulu, pemirsa tetaplah bersama kami di Lunch Talk. Pemirsa, kembali kita lanjutkan dialog Lunch Talk, tapi sebelumnya Anda juga bisa memberikan komentar lewat Twitter @jurnalsiang atau SMS ke 0813-8670-1043. Anda juga bisa menelpon saat siaran berlangsung lewat nomor 021-52900-308 atau 021-52900-311. Dan sebelum kita lanjutkan, kita juga sudah tersambung lagi dengan penelpon berikutnya. Ada Pak Darmanto dari Palembang, Sumatera Selatan. Selamat siang, Pak Darmanto. Ya, Pak Darmanto, halo, selamat siang. Ya, Pak Darmanto dari Palembang. Pak Darmanto, selamat siang, bisa mendengar suara saya? Ya, tampaknya belum tersambung dengan Pak Darmanto. Nanti kita coba lagi deh. Ya, saya kembali lagi kepada Pak Jamin. Kalau kita cermati tadi dari pernyataan Pak Rasman itu, menurut Anda sudah cukup kuat belum sih sebetulnya untuk melakukan somasi kepada Kakak Slang? Kalau kita cermati tadi sudah ada kuasa hukumnya, sudah ada surat kuasa, dan kemudian dia mencermati juga kemudian yang melaporkan adalah slankersnya sendiri. Nah, ini menurut Pak Jamin? Saya rasa kalau slankernya sendiri, slanker itu tidak mempunyai kewenangan. Sekali lagi saya katakan inilah delik aduan. Kalau delik aduan, orang yang merasa terhina tersebut, harus dia sendiri. Ya, kalau memang Lulung itu adalah dimaksud adalah Haji Lulung, tentu Haji Lulungnya yang memberikan kuasa kepada pengacaranya untuk mengajukan somasi. Karena Haji Lulung Haji Lulung sudah memberikan surat kuasa kepada kuasa hukumnya ke Rasman. Kalau memang sudah diberikan surat kuasa untuk mengajukan somasi, silakan saja, itu bisa dilakukan. Nah, kalau slanker itu kan hanya dia yang mentransmisikan, yang mendownload. Nah, itu justru yang undang-undang IT yang saya jelaskan tadi, yang ayat 3 itu bukan slangnya, tetapi orang-orang yang mentransmisikan ya tanpa hak, mendistribusikan hal-hal membuat dapat diaksesnya.
dapat diaksesnya kata-kata yang mengakibatkan penghinaan tersebut. Jadi bukan orang slangnya, bukan dia juga bukan objeknya begitu, tetapi orang-orang yang mentransmisikan, yang mendistribusikan tanpa hak. Ya dia kan nggak punya hak untuk mentransmisikan itu. Kalau punya hak dia atas izin slang. Tapi kalau dia atas izin slang mengizinkan mentransmisikan itu juga bisa slangnya. Oke, baik. Iya. Tahan dulu Pak Jamin, kita juga sudah terhubung dengan penelpon lainnya, Pak Luigi dari Jakarta. Selamat siang Pak Luigi. Selamat siang. Ya, selamat siang. Pak Luigi, ini melihat ada dari kekisruhan antara kakak slang dengan Haji Lulung. Saya sebenarnya mau sampaikan yang lain ini. Saya merasa heran kenapa dianggap pemulung itu adalah kurang terhormat. Penghinaan memang diri orang yang kerja keras, jujur, penduduk Indonesia dianggap kurang terhormat. Baik. Malah mungkin pemulung itu yang merasa dihina oleh Lulung. Jadi tanggapan Pak Luigi sendiri terhadap kaos yang digunakan oleh kakak slang dan somasi yang diajukan oleh pengacara dari Haji Lulung, tanggapannya seperti apa Pak? Apakah somasi ini sebenarnya tepat? Ya Pak Luigi? Sama sekali tidak berdasar karena bukan satu penghinaan. Jadi bukan suatu penghinaan, baik. Ya, ada lagi yang disampaikan Pak Luigi? Pemulung Halo. adalah istilah yang dipakai untuk orang yang kerja keras dan jujur. Yang jujur ini Haji Lulung atau kakak slang nih Pak Luigi, mohon maaf. Makanya tidak ada dasar untuk dibawa persoalannya ke pengadilan. Tidak berdasar begitu ya. Jadi Haji Lulung melalui kuasa hukumnya berlebihan begitu ya Pak Luigi ya. Halo. Baik, kita sudah menangkap tadi poin dari Pak Luigi, tapi kurang lebih Pak Luigi ini sebuah bentuk mengapresiasi atau bereaksi terhadap. Saya justru setuju nih karena ya, pemulung itu jangan-jangan kalimat positif, bukan kalimat negatif. Justru pemulung itu adalah katanya tadi orang yang jujur, bekerja keras dan jujur. Artinya Pak Lulung itu kalau dimaksud dengan Pak Lulung yang tadi adalah Pak Lulung yang bekerja keras dan jujur. Nah kalau sampai grammatically kalimat pemulung ada seperti itu, ya artinya di mana sisi negatifnya kan, di mana menjelek-jelekannya, tentu nggak ada. Jadi itu menarik juga. Pak Jamin, kalau misalnya kita sekarang bisa menerjemahkan kalimat itu sesuai sesuka hati kita, kalau menurut Anda ini kakak slang harus merespon dari somasi ini seperti apa? Apakah menurut Anda dia bisa aja menerjemahkan itu bukan Lulung yang dia maksud, pemulung itu kalau positif, menurut Anda bagaimana? Saya kira harus dikonfrontasikan lagi antara Haji Lulung dan slang, duduk bersama ya untuk mengklarifikasi apa yang dimaksud dengan itu. Jangan-jangan mereka mempunyai pendapat yang berbeda ya. Jadi diklarifikasi, duduk bersama, awak media hadir lalu menjelaskan, dan silakan tidak perlu ditindaklanjutin. Ini kan masalah ringan lah ya, nggak begitu berat. Jadi juga masyarakat bisa melihat ada penyegaran, artinya ada perdamaian. Itu lebih damai saya kira daripada somasi. Saya kira terlalu berlebihan somasi juga, karena belum dikonfrontasikan juga. Mungkin mediasi lebih tepat sebelum somasi. Iya, makanya saya kira somasi ini terlalu berlebihan karena memang ya kalau dari tidak tepat tetapi momennya tepat itu aja. Kalau misalnya ternyata sudah diterjemahkan oleh kakak slang, sudah menjelaskan, itu sudah selesai begitu ya? Saya kira udah kalau tidak ada aduan dari orang yang merasa dihina, tidak ada hukum di situ, tidak ada yang dihina, sudah selesai sampai di situ aja, begitu. Jadi nggak perlu gitu. Kita kembali interaktif dengan salah satu pemirsa yang sudah menonton kita sejak tadi. Kita kembali kepada Pak Darmanto dari Palembang. Selamat siang Pak Darmanto. Ya, Pak Darmanto. Nampaknya Pak Darmanto kembali terputus. Ingin menyampaikan aspirasi. Jauh-jauh dari Palembang, mungkin salurnya terputus. Saya kembali kepada Pak Darmanto sembari kita menunggu. Saya kembali kepada Pak Jamin sembari kita menunggu Pak Darmanto sampai kembali. Makanya tadi saya bilang yang harus dilakukan sebenarnya jangan somasi dulu, ya.
untuk lebih bijaksana dan bisa dihargai orang, Pak Haji Lulung datanglah ke markas Slank atau markas Slank datanglah ke DPR. Tapi kan Slank kan bukan anggota dewan, jadi nggak mungkin bisa datang. Nah, mereka ketemu atau di tempat yang netral. Iya, diluruskan dulu. Jangan-jangan sekarang trennya somasi, dikit-dikit somasi, jangan-jangan somasi. Itu saya kira nggak kurang bijaksana lah, saya pikir begitu. Kembali kita sudah tersambung lagi dengan Pak Darmanto dari Palembang. Pak Darmanto, selamat siang Pak Darmanto. Ya, Bu. Ya, akhirnya tersambung ya kan? Pak Darmanto. Ya. Komentar Bapak terhadap somasi yang diajukan oleh tim pengacara Haji Lulung terkait kaos yang dikenakan oleh Kakak Slank. Apakah somasi ini sudah tepat, Pak? Ya, kalau Haji Lulung mana pula orang tepat, Bu. Itu orang bajingan itu, Bu. Oke. Hati-hati Pak, nanti bisa disomasi lagi oleh tim pengacara Haji Lulung, Pak. Pak Darmanto menggunakan penjelasan gitu ya. Menurut Anda ini dalam hal ini siapa yang berlebihan, Pak Darmanto? Pak Haji Lulung ataukah Kakak Slank sebetulnya tidak salah? Menurut Anda bagaimana, Pak Darmanto? Kalau berita dengan HO, memang kalau Haji Lulung kita kurang paham ya. Lalu? Ya masalahnya Pak gini, orang itu dikatakan di DPR itu makan tidur doang. Yang lain aja kalau ada gantinya dah. Oke, baik. Jadi menurut Anda Pak Haji Lulung ini harus diganti begitu ya Pak Darmanto kurang lebih ya? Ya, kalau pendapat saya gitu. Oke, baik. Baik, agak sedikit melenceng dari topik kita. Terima kasih Pak Darmanto, tapi kurang lebih kita sudah menangkap poinnya dari Pak Darmanto. Jadi ada yang pro dan kontra penelpon kita nih ya Pak ya. Ada yang menganggap jangan buru-buru untuk mengartikan pemulung itu seperti apa. Lalu kalau yang satu dari Pak Darmanto sepertinya kontra terhadap posisi Haji Lulung. Iya. Saya kira memang zaman sekarang ditahanlah untuk somasi-somasi ya. Walaupun memang untuk trending topik itu bagus ya untuk media, tetapi saya kira lebih baik dibicarakan dulu ya, damai. Mungkin penafsirannya juga salah. Itu harus dilakukan. Yang kedua saya lihat, kalaupun ini dimasukkan dalam jalur hukum, jangan-jangan istilah pemulung itu kalau dianggap sebagai penghinaan, nanti pemulung komplain. Jangan-jangan asosiasi pemulung malah mempermasalahkan hal ini. Kenapa? Apakah ini hina, pekerjaan yang hina? Dan mereka bisa jangan-jangan mensomasi Haji Lulung juga karena dianggap itu hal yang hina. Padahal menurut mereka tadi itu adalah pekerjaan jujur dan bekerja keras. Itu ada nilai positif bukan nilai negatif. Jadi sebaiknya dikonfrontasi dulu, konfrontasi lah. Kita tunggu nanti gerakan dari pemulung beneran somasi apa enggak. Kita lanjutkan dialog lagi di segmen selanjutnya. Pemirsa selalu bersama kami di Live Talk. Ya pemirsa, buat Anda yang menaruh perhatian begitu besar kepada Haji Lulung, mungkin Anda yang biasa memberikan meme begitu lewat media sosial. Atau aktif di Twitter. Ya, Anda bisa memberikan komentar langsung Anda kepada kami melalui Twitter kami di @junasiang atau SMS ke 0813 8670 1043. Anda juga bisa menelpon saat siaran berlangsung lewat nomor 021 52900 308 atau 021 52900 311. Nanti tweet Anda mungkin bisa kita tampilkan di akhir acara ini. Saya kembali kepada Pak Jamin ini untuk menutup dialog kita, Pak Jamin. Sekarang kita lihat dari sisi masyarakat. Kalau menurut Anda, bagaimana kemudian masyarakat harus berlaku pada saat sekarang ini? Orang suka begitu mudah sekali mensomasi orang. Di sisi lain, masyarakat juga punya kreativitas dan kemudian ingin berpartisipasi dalam diskusi nasional itu. Nah, menurut Anda bagaimana nih? Apakah seperti apa harusnya? Saya kira masyarakat kita sekarang kehilangan budaya hukum, ya, sehingga yang ada adalah budaya-budaya yang pingin cepat-cepat untuk merepresentasikan hatinya tanpa berpikir matang-matang. Nah, kalau kita menggunakan sarana media, baik itu media apapun, media sosial, kita harus hati-hati dalam mencantumkan kalimat-kalimat tersebut. Itu yang pertama. Kedua, lebih hati-hati kalau dia pakai Twitter, meretweet ya, atau menyalurkan berita-berita yang kepastian akurasi datanya itu belum tentu benar.
Nah, kenapa? Kalau sampai terjadi contohnya dia masukkan dalam media sosial kalimat yang belum diklarifikasi atau menambahkan sesuatu kalimat yang ditujukan terhadap seseorang yang orang itu menganggap itu sebagai suatu pencemaran nama baik dan penghinaan, ini bisa berdampak bagi orang yang mendistribusikan atau mentransmisikan kalimat-kalimat tersebut. Jadi kita harus boleh menggunakan tetapi bijak. Satu, jangan menggunakan energi kita untuk berpikir negatif terhadap seseorang. Sehingga nanti kita isinya negatif semua. Tapi itulah yang susah untuk ditahan kan Pak? Iya, makanya karena orang lebih senang berita-berita yang miring, nggak mau berita yang lurus kan. Nah, tapi gunakanlah bahasa yang sopan, gunakanlah bahasa yang santun begitu. Yang tidak ada indikasi yang merujuk kepada seseorang person atau lembaga yang merasa lembaga itu terhina, ya. Nah, lebih baik berhati-hati. Saya kira tidak ada salah menggunakan dalam bahasa-bahasa media sosial, tetapi gunakan bahasa-bahasa yang positif, santun dan positif begitu, atau korektif. Korektif ya artinya mengkoreksi seseorang dengan kalimat yang lebih sopan, yang lebih membangun. Artinya tidak dilarang untuk kreatif, tapi lebih santun dan. Kalau dulu tuh ada mulutmu harimaumu, sekarang ada jempolmu adalah harimau gitu ya. Maka saya katakan jangan lebih cepat jempol bergerak daripada otak berpikir. Nah, itu lebih berbahaya. Nah, kita kembali sudah tersambung lagi dengan Pak Deli. Mohon maaf dengan Pak Imam ya. Dengan Pak Imam dari Surabaya. Selamat siang Pak Imam. Selamat siang Pak Imam. Siang. Ya Pak Imam, tanggapannya Pak Imam terhadap ini slang versus Haji Lulung mungkin seperti itu siang, ya bisa kita. Mbak Mas yang sedang komentar nih dengan pakar hukum nih Pak ini. Pak Jamin Ginting. Ya baik, ada yang ingin ditanyakan mungkin atau disampaikan? Kalau lihat konteksnya Lulung dari Bang Kakak ya. Ya. Sekarang kita lihat dulu. Kita lihat. Ya silakan Pak Iwan. Kita lihat dulu begini, Mbak Mas. Dari 250 jiwa rakyat Indonesia itu apa lulungnya lulung ini aja atau masih ada lulung-lulung yang lain gitu? Baik. Jadi jangan langsung buru-buru mensomasi, harus cari tahu dulu ini lulung yang mana, seperti itu ya Pak? Pak Iman. Lalu yang kedua, dari konteksnya kakak ini, memang benar juga ya, masalahnya seperti kuasa hukum tadi katakan, bahwa sementara ini lagi hebohnya masalah Haji Lulung dengan masalah Gubernur DKI Ahok. Oke, jadi memanfaatkan momen saat Haji Lulung memang sedang menjadi trending topik, lalu muncullah mungkin bentuk kreativitas dari musisi kakak, akhirnya. Yang terjadi adalah Haji Lulung dan Gubernur Ahok. Tidak di situ kan tidak ditulis Haji Lulung, tulisnya kan Lulung. Lulung kan masih ada Lulung yang lain dari 250 juta jiwa masyarakat, masa cuma dia aja yang nama Lulung. Ya, kita sudah paham maksud Bapak. Maksudnya jangan buru-buru mensomasi, berarti seperti itu ya Pak Imam ya. Terima kasih atas teleponnya Pak. Terima kasih. Selamat siang. Itu artinya seperti saya katakan tadi, satu itu. Tapi faktor itu cuma salah satu aja. Seperti tadi juga, apakah grammatically pemulung itu adalah pekerjaannya nisra atau menghina ya? Ada atas kerja dari pemulung itu malah ya, yang bagus loh. Pemulung itu bekerja keras dan orang yang jujur seperti dikatakan tadi. Saya kira itu yang harus diperhatikan. Jadi ya upayakanlah damai. Damai itu indah ya. Lebih baik berdamai daripada kita somasi orang somasi sini. Energi kita nanti habis untuk mensomasi orang dan belum tentu somasi itu benar seperti itu. Oke, sekarang ada satu lagi penelpon kita yang terakhir, kayaknya begitu banyak ya yang memberikan telepon dan komentar. Ini terakhir dari Deli di Jakarta. Selamat siang. Selamat siang. Ya, menurut Anda Pak Deli, ini berlebihan atau tidak nih Haji Lulung somasi kakak Slang? Kalau menurut saya sih terlalu berlebihan sekali ya Haji Lulung itu. Karena Iya, silakan. Tadi ada yang bilang bahwasanya pemulung itu bukanlah suatu pekerjaan yang nista. Itu benar sekali. Sebab saya sendiri profesinya adalah pengepul dari plastik-plastik itu sendiri gitu loh. Dan banyak dari hasil pemulung itu yang saya kembalikan ke mereka, dan alhamdulillah
banyak dari pemulung sekarang lebih baik kesejahteraannya, dan mereka nggak ada yang mencuri, apalagi sampai menggelembungkan dana APBD gitu. Jadi mungkin Haji Lulung harus santai aja lah orangnya gitu, nggak usah terlalu berlebihan seperti itu. Dan kalau memang menanggapi seperti itu, jangan-jangan emang benar lagi Haji Lulung seperti yang ditafsirkan negatif seperti itu. Baik. Oke, baik. Pak Deli, terima kasih atas pendapat dan juga komentar Anda. Itu adalah penelpon kita yang terakhir. Kurang lebih kita secara umum ini semua mengatakan bahwa Haji Lulung berlebihan, begitu ya. Ya. Baik, terima kasih Pak Jamin telah hadir bersama kami. Kita tunggu nanti kira-kira apa yang akan dilakukan terkait dengan kasus ini. Semoga saja ada mediasi di balik ini ya Pak. Baik, kita harapkan seperti itu. Oke, baik. Ya, dan pemirsa, dialog ini sekaligus menutup Lunch Talk kali ini. Anda bisa mengirimkan informasi dan saran kepada kami lewat email di news@berita1.tv. Atau follow kami via Twitter, Facebook, dan YouTube. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa. Hukum Haji Lulung Rasman Nasution. Ya, sudah ada Pak Jamin di sini. Mungkin yang perlu kita tanyakan, koleksi baju kita aman-aman saja enggak ya? Iya benar. Padahal sebenarnya kakak mungkin update ya, Egan ya. Nggak dicoret-coret sendiri gitu ya, update Lulung dengan ya. ada nama Lulung di situ yang sedang mengemuka sekarang ya Pak Jamin. Nah Pak Jamin, dari sisi hukum melihat tindakan yang dilakukan oleh kakak Sleng selaku penyanyi ya, orang kreatif juga, apakah ini memang melanggar hukum? Pertama begini ya. Pasal pencemaran nama baik atau sering juga dikatakan pasal penghinaan di 310 itu, dan juga undang ITE yang pasal 27 ayat 3 itu pasal aja konteksnya pengaduan. Jadi harus ada orang yang mengadukan baru bisa pasal tersebut bisa diterapkan. Nah, siapa yang mengadukan? Tentu orang yang merasa dihina atau namanya dicemarkan. Nah, klasifikasi daripada pencemaran tersebut harus menunjukkan bahwasanya ada intensitas dari orang tersebut yang berupaya untuk mencemarkan nama orang itu, baik itu secara terbuka atau melalui media sarana elektronik. Nah, tadi ada kalimat lulung, lulusan pemulung. Nah, kalimat lulung ini harus diarti gramatikalinya harus jelas, menunjuk kepada siapa orangnya. Ya, karena lulung itu di jagat raya ini ya, khususnya di Indonesia lah, itu banyak sekali. Ya mungkin karena pada saat ini yang disebut dengan lulung itu trending topiknya adalah Pak Haji Lulung sendiri yang notabene adalah anggota wakil ketua Dewan DPRD DKI Jakarta. Jadi terkesannya mengarah kepada beliau. Tetapi ini juga menjadi suatu hal yang perlu dipertanyakan gramatically sama ahli bahasa. Apakah kalimat lulung ini adalah orang yang dimaksud seperti itu, yang sedang trending itu. Berarti apakah kuasa hukum dan juga Haji Lulung ini berlebihan pada saat mensomasi kakak Sleng? Karena kan kita belum tahu nih, kakak Sleng juga belum ngomong. Itu siapa yang dimaksud dengan Lulung? Jadi satu itu kalau secara hukum terlalu prematur dalam istilah hukum kita, terlalu prematur menyebutkan orang yang dituju atau lulung. Satu. Yang kedua, lulungnya sendiri tidak pernah mengatakan akan keberatan terhadap apa yang dicantumkan dalam kaos tersebut. Bahkan beberapa media sudah menyebutkan lulung itu adalah salah satu fansnya Sleng. Jadi saya nggak keberatan tuh. Nah, saya melihat ada indikasi bahwasanya orangnya sendiri saja tidak terganggu, malah orang yang tidak dihina, malah seandainya itu memang benar Haji Lulung, dia mengajukan somasi. Itu nggak boleh, kecuali tadi contohnya Haji Lulung merasa terhina, tercemar, lalu dia mengkuasakan kepada kuasa hukumnya untuk mengajukan. Nah, yang mengajukan ini kan suatu organisasi yang kebetulan ketuanya adalah Haji Lulung. Nah, apakah benar organisasi ini terkena penghinaan? Enggak, yang dihina itu adalah Haji Lulung secara personnya, pribadinya. Jadi kalau Haji Lulungnya sendiri tidak merasa keberatan, nggak bisa, nggak bisa disomasi. Kalau sudah ada kuasa hukumnya, lalu organisasi atas nama dirinya, bukankah itu juga sudah mencerminkan bahwa itu Haji Lulung sendiri sebetulnya yang keberatan, lalu kemudian cuma langsung meminta tolong kuasa hukumnya yang langsung somasi? Seperti itu. Mungkin secara media yang disampaikan mungkin seakan-akan Haji Lulung memberikan kuasa, tetapi dalam formal hukum acara yang berlaku dia harus memberikan surat kuasa kepada pengacaranya atau kepada siapapun untuk mewakili dirinya terhadap
ada indikasi adanya pencemaran nama baik. Nah itu harus resmi dibikin surat kuasanya, begitu dia tanda tangan. Nah pernah nggak kita melihat ada surat kuasa diberikan kepada pengacaranya sehubungan dengan adanya pencemaran nama baik yang dilakukan oleh anggota Slang. Nah itu yang ada kan kita ketahui cuma masalah konflik di anggota DPR. Nah, tadi Pak Jamil juga sempat menyebut intensitasnya. Nah ini kan kakak yang kita ketahui hanya sekali menggunakan kaos ini di sebuah acara. Nah ini juga harus dipertimbangkan tidak sih sebenarnya oleh tim advokat, karena ini baru sekali, tidak kalau dibanding dengan meme yang sering sekali bertubi-tubi sekarang ada di media sosial? Iya, saya kira memang ini satu hal, saya lihat ini adalah kesempatan untuk mengkomunikasikan bagaimana Haji Lulung ini begitu trennya di masyarakat ya begitu ya. Jadi dia juga ambillah momen ini, kebetulan Slang juga pengen mengambil momen ini karena tren dia seorang artis, penggiat seni dan juga yang kita ketahui sudah flamboyan lah ya artinya. Jadi ini bukan merupakan suatu hal yang perlu dipermasalahkan, tapi karena sosok Slangnya justru dipermasalahkan. Keduanya sama-sama populer mungkin seperti itu ya. Betul. Jadi Pemirsa, salah seorang personel band Slang, Bim Bim, menanggapi somasi yang dilayangkan pemuda Panca Marga loyalis Haji Lulung. Ia meminta maaf dan menilai hal itu adalah kebebasan berekspresi. Bim Bim belum bisa memastikan apa langkah yang akan ditempuh kakak Slang ataupun manajemen Slang terkait somasi tersebut. Bim Bim menilai apa yang dilakukan kakak Slang adalah kebebasan berekspresi dan merupakan gaya spontan dan blak-blakan. Senin kemarin, pengacara dari Ormas Pemuda Panca Marga yang merupakan loyalis Haji Lulung melayangkan surat somasi ke markas besar Slang di Gang Potlot, Jakarta Selatan. Surat itu ditujukan untuk kakak Slang terkait pernyataan kakak yang menyebut Haji Lulung berbahaya. Mereka juga mempermasalahkan kalimat di pakaian kakak yang bertuliskan Lulung, lulusan pemulung. Dalam surat itu, pendukung Haji Lulung meminta kakak meminta maaf agar tidak dilaporkan ke polisi. Sebenarnya setelah gue baca, gue lihat masih istilahnya itu kebebasan berekspresi ya, berbicara ya, masih dalam hal wajar menurut gue. Ini kakak yang jawab ya, gue nggak berhak menjawab, tapi gue nggak mau komen banyak deh, udah deh. Biar masyarakat yang menilai aja. Kembali di Jurnal Siang, pemirsa, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abraham Lunggana alias Haji Lulung melayangkan somasi terhadap vokalis grup band Slang, Kakak. Somasi itu terkait komentar kakak yang dianggap melecehkan Lulung. Somasi diserahkan pada Senin kemarin langsung ke markas Slang di Gang Potlot oleh pemuda Panca Marga dan pengacara Haji Lulung, Ramdan Alamsyah. Komentar kakak dianggap menyerang pribadi Lulung. Sementara itu pihak Lulung memberi waktu kepada kakak 2 kali 24 jam untuk mengklarifikasi maksud dan tujuan dari ucapannya. Sebelumnya vokalis Slang, kakak, mengatakan Lulung merupakan sosok yang emosional dan berbahaya. Kakak juga memakai kaos bertuliskan Lulung, lulusan pemulung. Kakak Slang membuat sensasi hingga berujung somasi. Beberapa waktu lalu kakak mengenakan kaos singlet yang tulisannya dikecam oleh para pendukung Haji Lulung. Dalam gambar ini terlihat kakak mengenakan kaos singlet putih bertuliskan Lulung sama dengan lulusan pemulung. Gara-gara kaos putih tersebut kakak langsung mendapatkan reaksi keras dari netizen serta Ormas Pemuda Panca Marga atau PPM. Kakak juga menyebutkan Abraham Lulung Lunggana yang biasa disebut Haji Lulung sebagai orang yang berbahaya. Usai perbincangan tentang kaos tersebut, kemudian beredar meme dengan gambar sosok wajah ukuran close-up mirip kakak Slang. Meme tersebut bertuliskan jauh lebih mulia seorang pemulung dibandingkan dengan pecandu narkoba. Di bawah gambar tersebut terdapat tagar Save Kakak Slang, sama halnya dengan yang dilakukan netizen terhadap Haji Lulung. Gara-gara memakai kaos bertulisan Lulung lulusan pemulung,
Kakak Sleng harus menerima somasi dari Wakil Ketua DPRD DKI Abraham Lunggana alias Haji Lulung dan para pendukungnya. Kaos bertuliskan Lulung lulusan pemulung dikenakan Kakak Sleng saat ramai cuitan mengenai Save Haji Lulung yang sempat menjadi trending topik dunia. Gambar kakak yang mengenakan kaos tersebut kemudian ramai menjadi meme di jagat Twitterland. Kuasa hukum Haji Lulung dan pendukungnya mendatangi markas Sleng di Jalan Potlot, Duren 3, Jakarta Selatan. Haji Lulung menuntut permohonan maaf Kakak Sleng karena telah menghina Haji Lulung yang dinilai sebagai orang yang berbahaya. Sebelumnya, banyak meme selain Kakak Sleng yang menyindir atau mengolok-olok politisi P3 itu. Tapi mengapa hanya Kakak Sleng yang disomasi? Mengingat baru kali pertama meme disomasi. Pemirsa, Dialog Lunch Talk hari ini akan membahas meme Kakak Sleng yang bertuliskan Lulung lulusan pemulung yang menuai somasi dari Haji Lulung dan kuasa hukumnya. Dari ranah hukum pidana, apakah meme dari Kakak Sleng cukup kuat untuk dibawa ke jalur hukum? Lalu seperti apa meme yang bebas dari jeratan hukum? Ya, dan untuk membahasnya di studio telah hadir pakar hukum pidana Jamin Ginting, dan kami juga akan melalui sambungan telepon akan menghubungi kuasa hukum. Akan penjelasan gitu ya, menurut Anda ini dalam hal ini siapa yang berlebihan, Pak Darmanto? Pak Haji Lulung ataukah Kakak Sleng sebetulnya tidak salah? Menurut Anda bagaimana, Pak Darmanto? Kalau berita dengan HO, memang kalau Haji Lulung kita kurang paham ya. Lalu? Ya masalahnya Pak gini, orang itu dikatakan di DPR itu makan tidur doang. Oke. Yang lain aja kalau ada gantinya dah. Oke, baik. Jadi menurut Anda Pak Haji Lulung ini harus diganti begitu ya Pak Darmanto kurang lebih ya? Ya, kalau pendapat saya gitu. Oke, baik. Baik, agak sedikit melenceng dari topik kita. Terima kasih Pak Darmanto, tapi kurang lebih kita sudah menangkap poinnya dari tadi dari Pak Darmanto. Jadi ada yang pro dan kontra penelpon kita nih ya Pak ya. Ada yang menganggap jangan buru-buru untuk mengartikan pemulung itu seperti apa. Lalu kalau yang satu dari Pak Darmanto sepertinya kontra terhadap posisi Haji Lulung. Iya. Saya kira memang zaman sekarang ditahanlah untuk somasi-somasi ya. Walaupun memang untuk trending topik itu bagus ya untuk media, tetapi saya kira lebih baik dibicarakan dulu ya, damai. Mungkin penafsirannya juga salah. Itu harus dilakukan. Yang kedua saya lihat, kalaupun ini dimasukkan dalam jalur hukum, jangan-jangan istilah pemulung itu kalau dianggap sebagai penghinaan, nanti pemulung komplain. Jangan-jangan asosiasi pemulung malah mempermasalahkan hal ini. Kenapa? Apakah ini hina, pekerjaan yang hina? Dan mereka bisa jangan-jangan mensomasi Haji Lulung juga karena dianggap itu hal yang hina. Padahal menurut mereka tadi itu adalah pekerjaan jujur dan bekerja keras. Itu ada nilai positif bukan nilai negatif. Jadi sebaiknya dikonfrontasi dulu, konfrontasi lah. Kita tunggu nanti gerakan dari pemulung beneran somasi apa enggak. Kita lanjutkan dialog lagi di segmen selanjutnya. Pemirsa selalu bersama kami di Lunch Talk. Ya pemirsa, buat Anda yang menaruh perhatian begitu besar kepada Haji Lulung, mungkin Anda yang biasa memberikan meme begitu lewat media sosial. Atau aktif di Twitter. Ya, Anda bisa memberikan komentar langsung Anda kepada kami melalui Twitter kami di @junasiang atau SMS ke 0813 8670 1043. Anda juga bisa menelpon saat siaran berlangsung lewat nomor 021 52900 308 atau 021 52900 311. Nanti tweet Anda mungkin bisa kita tampilkan di akhir acara ini. Saya kembali kepada Pak Jamin ini untuk menutup dialog kita, Pak Jamin. Sekarang kita lihat dari sisi masyarakat. Kalau menurut Anda, bagaimana kemudian masyarakat harus berlaku pada saat sekarang ini? Orang suka begitu mudah sekali mensomasi orang. Di sisi lain, masyarakat juga punya kreativitas dan kemudian ingin berpartisipasi dalam diskusi nasional itu. Nah, menurut Anda bagaimana nih? Apakah seperti apa harusnya? Saya kira masyarakat kita sekarang kehilangan budaya hukum, ya, sehingga yang ada adalah
budaya-budaya yang pingin cepat-cepat untuk merepresentasikan hatinya tanpa berpikir matang-matang. Nah, kalau kita menggunakan sarana media, baik itu media apapun, media sosial, kita harus hati-hati dalam mencantumkan kalimat-kalimat tersebut. Itu yang pertama. Kedua, lebih hati-hati kalau dia pakai Twitter, meretweet ya, atau menyalurkan berita-berita yang kepastian, akurasi datanya itu belum tentu benar. Nah, kenapa? Kalau sampai terjadi contohnya dia masukkan dalam media sosial kalimat yang belum diklarifikasi atau menambahkan sesuatu kalimat yang ditujukan terhadap seseorang yang orang itu menganggap itu sebagai suatu pencemaran nama baik dan penghinaan, ini bisa berdampak bagi orang yang mendistribusikan atau mentransmisikan kalimat-kalimat tersebut. Jadi kita harus boleh menggunakan, tetapi bijak. Satu, jangan menggunakan energi kita untuk berpikir negatif terhadap seseorang, sehingga nanti kita isinya negatif semua. Tapi itulah yang susah untuk ditahan kan, Pak? Iya, makanya karena orang lebih senang berita-berita yang miring, nggak mau berita yang lurus kan. Nah, tapi gunakanlah bahasa yang sopan, gunakanlah bahasa yang santun begitu, yang tidak ada indikasi yang merujuk kepada seseorang person atau lembaga yang merasa lembaga itu terhina, ya. Nah, lebih baik berhati-hati. Saya kira tidak ada salah menggunakan dalam bahasa-bahasa media sosial, tetapi gunakan bahasa-bahasa yang positif, santun dan positif begitu, atau korektif. Secara hukum terlalu prematur kita katakan kalau memang itu ada indikasi penghinaan terhadap Haji Lulung. Kalau mau Haji Lulung penghinaan tentu bukan hanya slang ya, artinya save Haji Lulung itu banyak sekali yang jelas-jelas ya di dalam kalimat-kalimatnya justru yang bernada tendensius menjurus kepada Haji Lulung. Ada itu fotonya. Lebih Dan lebih itu ada fotonya. Dan Jadi lebih intens diberikan oleh masyarakat. Dan itu ada fotonya, foto lalu dibikin kalimat di bawahnya. Kalau ini kan nggak ada Lulung, lulusan pemulung. Nah itu tidak tahu si Lulung yang mana kan, begitu. Ya, dan memang ini menjadi perhatian masyarakat serius ya. Begitu banyak orang yang menaruh perhatian pada Haji Lulung ini. Nah, mungkin buat Anda pemirsa yang mungkin ingin memberikan komentar, Anda bisa memberikan komentar Anda lewat Twitter @jurnalsiang atau SMS ke 0813 8670 1043. Anda juga bisa menelpon saat siaran berlangsung lewat nomor 021 52900 308 atau 021 52900 311. Ya, kita tahu bahwa sebetulnya masyarakat ini senang sekali begitu ya, bentuknya kreatif sekali. Masyarakat kan terlalu kreatif, tapi mungkin tidak menyadari di ujung kreativitas itu ada juga hukum yang bisa mengikutinya. Iya, dan ini sebenarnya bukan anggota Slang aja. Saya dengar waktu ada Car Free Days di Jakarta, ada seseorang atau beberapa pedagang yang menjual kaos yang isinya itu semua save Haji Lulung, tetapi kalimat-kalimatnya justru yang menada miring terhadap Haji Lulung. Nah, harusnya slang ini dan pedagang-pedagang kaos itu diangkat semua dan diberikan somasi begitu kepada mereka. Nah, tapi bicara soal somasi itu tadi. Iya, karena orang di depan hukum harus sama. Tidak ada konsep hukum pidana namanya equality before the law. Jadi semuanya harus sama di depan hukum. Ya mungkin tebang pilih juga lah kita bisa katakan ya, karena memang slang ini begitu populer. Ya, siapa tahu nanti dia bisa juga memberikan nilai-nilai positif lah terhadap Pak Haji Lulung. Kita harus menanyakan kemudian apakah betul memang Haji Lulung yang mensomasi, lalu kemudian apa alasan dia memilih media itu yang disomasi, Kakak Slang melalui kaosnya. Kita akan tanyakan nanti dengan kuasa hukum Haji Lulung melalui sambungan telepon. Namun kita harus jeda dulu, pemirsa tetaplah bersama kami di Lunch Talk. Pemirsa, kembali kita lanjutkan dialog Lunch Talk, tapi sebelumnya Anda juga bisa memberikan komentar lewat Twitter @jurnalsiang atau SMS ke 0813 8670 1043. Anda juga bisa menelpon saat siaran berlangsung lewat nomor 021 52900 308 atau 021 52900 311. Dan sebelum kita lanjutkan, kita juga sudah tersambung lagi dengan penelpon berikutnya. Ada Pak Darmanto dari Palembang, Sumatera Selatan. Selamat siang, Pak Darmanto. Ya, Pak Darmanto, halo, selamat siang. Ya, Pak Darmanto dari Palembang. Pak Darmanto, selamat siang, bisa mendengar suara saya?
Ya, tampaknya belum tersambung dengan Pak Rahman. Nanti kita coba lagi deh. Ya, saya kembali lagi kepada Pak Jamin. Kalau kita cermati tadi dari pernyataan Pak Rasman itu, menurut Anda sudah cukup kuat belum sih sebetulnya untuk melakukan somasi kepada Kakak Sleng? Kalau kita cermati tadi sudah ada kuasa hukumnya, sudah ada surat kuasa, dan kemudian dia mencermati juga kemudian yang melaporkan adalah slankersnya sendiri. Nah, ini menurut Pak Jamin? Saya rasa kalau slankernya sendiri, slanker itu tidak mempunyai kewenangan. Sekali lagi saya katakan inilah delik aduan. Kalau delik aduan, orang yang merasa terhina tersebut, harus dia sendiri. Ya, kalau memang Lulung itu adalah dimaksud adalah Haji Lulung, tentu Haji Lulungnya yang memberikan kuasa kepada pengacaranya untuk mengajukan somasi. Karena Haji Lulung Haji Lulung sudah memberikan surat kuasa kepada kuasa hukumnya ke Rasman. Kalau memang sudah diberikan surat kuasa untuk mengajukan somasi, silakan saja, itu bisa dilakukan. Nah, kalau slanker itu kan hanya dia yang mentransmisikan, yang mendownload. Nah, itu justru yang undang-undang IT yang saya jelaskan tadi, yang ayat 3 itu bukan slangnya, tetapi orang-orang yang mentransmisikan ya tanpa hak, mendistribusikan hal-hal membuat dapat diaksesnya kata-kata yang mengakibatkan penghinaan tersebut. Jadi bukan orang slangnya, bukan dia juga, bukan objeknya begitu, tetapi orang-orang yang mentransmisikan, yang mendistribusikan tanpa hak. Jadi kan nggak punya hak untuk mentransmisikan itu. Kalau punya hak dia atas izin slang. Tapi kalau dia atas izin slang mengizinkan mentransmisikan itu juga bisa slangnya. Oke, baik. Iya, tahan dulu Pak Jamin, kita juga sudah terhubung dengan penelpon lainnya, Pak Luigi dari Jakarta. Selamat siang Pak Luigi. Selamat siang. Ya, selamat siang. Pak Luigi, ini melihat ada dari kekisruhan antara Kakak Sleng dengan Haji Lulung. Saya sebenarnya mau sampaikan yang lain ini. Saya merasa heran kenapa dianggap pemulung itu adalah kurang terhormat. Penghinaan memang diri orang yang kerja keras, jujur, penduduk Indonesia dianggap kurang terhormat. Baik. Malah mungkin pemulung itu yang merasa dihina oleh Lulung. Jadi tanggapan Pak Luigi sendiri terhadap kaos yang digunakan oleh Kakak Sleng dan somasi yang diajukan oleh pengacara dari Haji Lulung, tanggapannya seperti apa Pak? Apakah somasi ini sebenarnya tepat? Ya Pak Luigi? Sama sekali tidak berdasar karena bukan satu penghinaan. Jadi bukan suatu penghinaan, baik. Ya, ada lagi yang disampaikan Pak Luigi? Pemulung adalah istilah yang dipakai untuk orang yang kerja keras dan jujur. Yang jujur ini Haji Lulung atau Kakak Sleng nih, Pak Luigi, mohon maaf. Makanya tidak ada dasar untuk dibawa persoalannya ke pengadilan. Tidak berdasar begitu ya, jadi Haji Lulung melalui kuasa hukumnya berlebihan begitu ya Pak Luigi ya? Halo. Baik, kita sudah menangkap tadi poin dari Pak Luigi, tapi kurang lebih Pak Luigi ini sebuah bentuk mengapresiasi atau bereaksi terhadap. Saya justru setuju nih, karena pemulung itu jangan-jangan kalimat positif, bukan kalimat negatif. Justru pemulung itu adalah katanya tadi orang yang bekerja keras dan jujur. Artinya Pak Lulung itu kalau dimaksud dengan Pak Lulung yang tadi adalah Pak Lulung yang bekerja keras dan jujur. Nah, kalau sampai grammatically kalimat pemulung ada seperti itu, ya artinya di mana sisi negatifnya kan, di mana menjelek-jelekannya, tentu nggak ada. Jadi itu menarik juga. Pak Jamin, kalau misalnya kita sekarang bisa menerjemahkan kalimat itu sesuai sesuka hati kita, kalau menurut Anda ini Kakak Sleng harus merespon dari somasi ini seperti apa? Apakah menurut Anda dia bisa aja menerjemahkan itu bukan Lulung yang dia maksud, pemulung itu kalimat positif? Menurut Anda bagaimana? Saya kira harus dikonfrontasikan lagi antara Haji Lulung dan Sleng, duduk bersama ya untuk mengklarifikasi apa yang dimaksud dengan itu. Jangan-jangan mereka mempunyai pendapat yang berbeda ya. Jadi diklarifikasi, duduk bersama, awak media hadir lalu menjelaskan, dan silakan, tidak perlu ditindaklanjutin. Ini kan masalah
ringan lah ya, nggak begitu berat. Jadi juga masyarakat bisa melihat ada penyegaran, artinya ada perdamaian. Itu lebih damai saya kira daripada somasi. Saya kira terlalu berlebihan somasi juga, karena belum dikonfrontasikan juga. Mungkin mediasi lebih tepat sebelum somasi. Iya, makanya saya kira somasi ini terlalu berlebihan, karena memang ya kalau dari tidak tepat tetapi momennya tepat itu aja. Kalau misalnya ternyata sudah diterjemahkan oleh Kakak Sleng, sudah menjelaskan, itu sudah selesai begitu ya? Saya kira, udah. Kalau tidak ada aduan dari orang yang merasa dihina, tidak ada hukum di situ, tidak ada yang dihina, sudah selesai sampai di situ aja, begitu. Jadi nggak perlu gitu. Kita kembali interaktif dengan salah satu pemirsa yang sudah menonton kita sejak tadi. Kita kembali kepada Pak Darmanto dari Palembang. Selamat siang Pak Darmanto. Ya, Pak Darmanto. Nampaknya Pak Darmanto kembali terputus. Ya, ingin menyampaikan aspirasi. Jauh-jauh dari Palembang, mungkin salurannya terputus. Saya kembali kepada Pak Darmanto sembari kita menunggu. Saya kembali kepada Pak Jamin sembari kita menunggu Pak Darmanto sampai kembali. Makanya tadi saya bilang yang harus dilakukan sebenarnya jangan somasi dulu, ya, untuk lebih bijaksana dan bisa dihargai orang. Pak Haji Lulung datanglah ke Markas Sleng atau Markas Sleng datanglah ke DPR. Tapi kan Sleng kan bukan anggota dewan, jadi nggak mungkin bisa datang. Nah, mereka ketemu atau di tempat yang netral. Iya, diluruskan dulu. Jangan-jangan sekarang trennya somasi, dikit-dikit somasi. Jangan-jangan somasi. Itu saya kira nggak kurang bijaksana lah, saya pikir begitu. Kembali kita sudah tersambung lagi dengan Pak Darmanto dari Palembang. Pak Darmanto, selamat siang Pak Darmanto. Ya, Bu. Ya, akhirnya tersambung ya kan? Pak Darmanto, komentar Bapak terhadap somasi yang diajukan oleh tim pengacara Haji Lulung terkait kaos yang dikenakan oleh Kakak Sleng. Apakah somasi ini sudah tepat, Pak? Ya, kalau Haji Lulung mana pula orang tepat, Bu. Itu orang bajingan itu, Bu. Oke. Hati-hati Pak, nanti bisa disomasi lagi oleh tim pengacara Haji Lulung, Pak. Pak Darmanto,